Mau tahu caranya pensiun dari dividen? Setelah kemarin saya share sebuah saham yang selalu bagi dividen setiap bulan, sekarang saya akan bahas beberapa saham yang menurut saya sangat sesuai dengan strategi investasi dividen. Warren Buffett saat ini menerima yield 50% dari saham Coca-Cola. Yield sebesar itu karena beliau sudah hold saham ini sejak 1988. Warren Buffett juga menerima yield 22% dari saham Moody's karena beliau hold ini saham sejak tahun 2000. Jika teman-teman penasaran bagaimana caranya, simak terus video ini. Saya tidak bahas saham lokal karena walaupun secara yield dan growth bisa, tapi saham terbaik saat ini pun BBRI hanya bagi dividen sekali setahun. Untuk itu, daripada kelamaan menunggu saham-saham lokal sadar akan betapa pentingnya dividen bagi para investor retail seperti kita pindah ke saham US dulu. Investasi dividen adalah ilmu yang seharusnya gratis bagi semua orang yang ingin belajar, karena saya dulu juga mempelajarinya secara otodidak. Tapi di kemudian hari mungkin saja ada orang yang akan menggunakan teknik investasi dividen seperti ini dengan kemasan seminar workshop berbayar atau jualan buku dan e-book. Semua saham di video ini bisa teman-teman beli dengan dana $50 saja atau sekitar 700 ribuan dengan sistem pecahan lembar saham. Karena kemudahan cara daftar hingga fee jual beli yang gratis, eToro mungkin bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Saya juga pernah bikin video broker-broker apa saja yang bisa teman-teman coba. Silahkan tonton di video tersebut. Disclaimer, saya bukan orang eToro. Saya menggunakan eToro karena cara daftar yang mudah, minimal beli saham flat hanya $50, gratis tanpa kena komisi, dan adanya customer service berbahasa Indonesia. Link ke eToro tanpa menggunakan VPN saya sertakan di deskripsi. Mohon untuk mempelajari lebih lanjut. Saya tidak bertanggung jawab atas kerugian atau masalah apapun yang mungkin disebabkan eToro. Manage resiko Anda masing-masing. Saham pertama, Nike, ticker NKE. Perusahaan aparel olahraga ini per video ini dibuat memiliki dividen yield hanya 1%. Tapi jika teman-teman sudah hold Nike sejak 20 tahun yang lalu, saat ini yield on cost atau yield yang kita terima dari posisi beli pertama kita sudah di sekitar 20%. Jika teman-teman beli saham Nike 10 tahun yang lalu, kini dividen yield teman-teman berada di sekitar 5%. Nah, buat teman-teman yang masih kurang paham kenapa yield bisa sebesar itu, teman-teman bisa pelajari video saya tentang DRIP atau Dividend Reinvestment Plan. Jadi kuncinya adalah dividen per lembar yang semakin besar setiap tahun atau jumlah dividen yang dibagi perusahaan selalu ditingkatkan. Jika teman-teman membeli perusahaan yang rutin bagi dividen tapi jumlahnya naik turun, maka teman-teman tidak akan bisa memiliki pertumbuhan yield seperti saham Nike tadi. Saham berikutnya, McDonald's, ticker MCD. Saat ini yieldnya di sekitar 2,6%. Jika hold McDonald's sejak 20 tahun yang lalu, saat ini teman-teman memiliki yield di sekitar 15%. McDonald's adalah salah satu saham pembagi dividen terbaik dengan rutin menaikkan dividennya selama lebih dari 43 tahun. Coba perhatikan grafik histori dividen berikut. Pada tahun 2000, mereka membagi dividen tahunan sebesar $0,215 per lembar. Per 2019, total dividen yang mereka bagi sudah meningkat menjadi $4,73 per lembar. Artinya, jumlah dividen per lembar mengalami peningkatan 2100%. Di IHSG ada saham-saham yang memiliki yield yang sangat besar. Tapi hati-hati, kecuali teman-teman hanya ingin dividen jangka pendek, saham-saham yang dividen yieldnya besar seringkali tidak memiliki kenaikan dividen yang baik. Jadi walaupun yield saat ini 13%, jika di masa depan dividen per sahamnya turun, maka yield di masa depan juga akan turun. Kemudian Realty Income, ticker O. Saya sebelumnya pernah bahas khusus mengenai saham ini, silahkan ditonton. Jadi Realty Income adalah saham REIT atau DIRE istilahnya jika di Indonesia. Ini adalah salah satu saham terbaik yang membagi dividen rutin setiap bulan dengan terus menaikkan jumlahnya. Saat ini dividen yieldnya di kisaran 4,6%. Jika teman-teman hold sejak 20 tahun yang lalu, saat ini yield teman-teman di sekitar 23%. Hingga sekarang menurut saya ini adalah perusahaan yang ajaib karena mereka benar-benar berkomitmen untuk rutin bagi dan menaikkan dividennya sejak IPO di 1994. Saham ini sangat cocok bagi teman-teman yang sealiran dengan filosofi investasi saya, di mana dana investasi kita bisa menghasilkan cash flow yang rutin. Kelebihan utama dari dividen bulanan daripada dividen per kuartal adalah kita bisa lebih cepat mengakumulasi dividen untuk diinvestasikan kembali sehingga bola salju akan lebih cepat tergulung. Di Indonesia, contohnya Unilever atau BRI, walaupun dividennya bagus, tapi sayangnya mereka hanya bagi setahun sekali. Ini terlalu lama bagi investor dividen.
Starbucks, ticker SBUX, adalah salah satu saham terbaik untuk investasi dividen. Saat ini memiliki dividen yield di sekitar 2%. Mari kita hitung yield on cost-nya. Jika teman-teman hold saham SBUX sejak 2010 yang lalu, saat ini teman-teman akan menerima yield lebih dari 14% per tahun hanya dengan 10 tahun hold saham Starbucks. Oke, mari kita hitung bagaimana ini semua bisa terjadi. Kembali ke tahun 2010. Saat itu misalnya kita beli SBUX di harga $11, dividen tahun 2010 sebesar $0,18 per saham. Saat itu dividen yield yang kita dapatkan adalah 1,63% dengan membagi jumlah dividen dengan harga beli. Memang saat itu dividen yieldnya kecil sekali, tapi apa yang terjadi ketika teman-teman hold terus hingga sekarang? Dalam perjalanannya, ternyata Starbucks memiliki pertumbuhan dividen rata-rata 24% per tahun. Sangat bagus. Jika teman-teman hold terus posisi tersebut, maka per Juni 2020, posisi beli pertama tadi sudah menghasilkan dividen yield 14,9%. Karena total dividen yang dibayarkan Starbucks per Juni 2020 sudah naik menjadi $1,64 per lembar. Yield ini akan semakin besar jika di tahun-tahun ke depan Starbucks terus menaikkan jumlah dividen per sahamnya. Coba teman-teman bandingkan return yang kita dapatkan dari dividen tadi dengan return dari deposito atau reksadana. Jangan lupa jika selain dividen kita juga mendapatkan capital gain. Ini adalah salah satu cara yang sudah sejak lama digunakan orang-orang kaya di Amerika seperti John D. Rockefeller untuk melipat gandakan kekayaan mereka. Jadi kuncinya bukan di besarnya yield saat teman-teman pertama membeli, tapi di dividen growth-nya atau pertumbuhan jumlah dividen per lembar. Carilah saham-saham yang memiliki pertumbuhan dividen rata-rata di atas 15% per tahun. Penurunan harga saham juga sering menjadi hal yang menarik karena semakin rendah harga saham, maka dividen yield-nya juga semakin besar. Ini juga dengan catatan saham terus rutin membagi dan menaikkan dividennya. Oke, jika teman-teman merasa channel ini memberikan informasi yang lain daripada yang lain, mohon beri dukungannya dengan klik like, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.